Saat ia bilang bahwa ia akan kembali ke Indonesia dan berjanji padaku untuk menyelesaikan masalah kami, aku sempat sangat berharap suamiku memiliki ketegasan. Namun, sepulangnya dari luar negeri ia tidak langsung menemuiku, melainkan ia pulang lebih dahulu ke rumah orang tuanya. Baru keesokan harinya ia menemuiku dan beralasan bahwa ia tidak bisa pergi menemuiku dengan alibi bahwa ia tidak punya uang rupiah. Apakah ini alasan yang masuk akal? Tentu tidak maksud sama sekali. Tapi aku berusaha untuk percaya padanya, dan ia tidak membahas itu. 1 minggu kami tinggal bersama dan kami pun mulai sering bertengkar sampai tiba-tiba ia bilang bahwa dugaanku salah, kakak perempuannya serta temannya itu tidak melakukan apa-apa kepadaku. Kenapa? Justru suamiku, yang kuharapkan akan membela dan melindungiku justru kini melawanku dan membela kakaknya. Bahkan ia terus menekanku dengan mengatakan bahwa kalung yang awalnya ingin diberikan padaku pun kalung mutiara asli, bukan kalung untuk keperluan lain. Apa dia pikir aku bodoh? Orang awam pun tahu untuk berpikiran seperti apa ketika melihat bentuk kalungnya yang bukan diperuntukkan untuk riasan itu. Siapa juga yang mau memakai kalung rias yang bahkan tidak ada sisi cantiknya sama sekali seperti ini? Lalu ia meminta aku bercerita awal mulanya kenapa sampai aku bisa-bisanya curiga kepada keluarganya. Maka aku ceritakan semua, sedetail-detailnya sampai ketika ia tahu bahwa paman meruqyah aku, seketika itu juga ia mulai marah besar. Ia bilang bahwa ia tidak rida aku diruqyah oleh siapapun termasuk pamanku sendiri dan meminta aku untuk meminta maaf kepada seluruh keluarganya termasuk temannya. Jika aku menolak, maka ia mengancam bahwa ia tidak mau mempertahankan hubungan rumah tangga kami ini. Aku betul-betul tidak habis berpikir kenapa suamiku yang aku harapkan akan melindungi aku malah berkata seperti itu dan ia lebih memilih untuk membela temannya daripada istrinya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan yang ia minta, dan apa aku salah untuk diruqyah? Aku benar-benar takut. Kami saling bersikeras. Ia memaksaku meminta maaf, dan aku menolak karena aku tahu akulah di sini yang menjadi korban. Hingga akhirnya ia benar-benar meninggalkan aku, ia mentalak aku lalu dari sanalah teror yang sebenarnya dimulai. Setelah aku dijatuhi talak, mamaku memintaku untuk kembali ke rumah dan tinggal bersamanya. Ia khawatir terjadi sesuatu lagi padaku dan benar saja apa yang dikhawatirkan mama terjadi padaku. Setiap malam aku merasakan atap kamarku diinjak oleh makhluk besar seolah ia berjalan di atap rumahku. Setiap kali aku pulang bekerja, selalu ada sesosok perempuan yang ikut denganku. Bahkan berhari-hari ia menempel di belakangku dan tidak mau pergi. Pernah suatu hari aku pulang kerja dengan menggunakan jasa ojek online. Entah driverku dia indigo atau memang memiliki kekurangan. Dia mengatakan padaku bahwa ada yang mengikuti kami sejak pertama aku menaiki motor. Makhluknya juga gak cuma satu, ada perempuan, genderuwo dan anak-anak. Di saat keadaan semakin tidak kondusif seperti itu, aku memutuskan kembali ke rumah paman. Di saat itulah ia membuka semua yang terjadi padaku bahwa sejak awal, suamiku mendapatkan aku dengan cara yang tidak baik. Ia menggunakan jasa dukun untuk membuatku jatuh cinta padanya. Dukun itu kemungkinan ia kenal dari temannya yang jahat itu, yang menginap di kontrakanku. Medianya kemungkinan berasal dari fotoku. Suamiku mengambil fotoku dari Facebook dan menggunakannya untuk mengikatku agar aku tidak menikah dengan orang lain selain dirinya, istilahnya gantung waris. Dan itu benar. Aku mengalami gantung waris karena berkali-kali jika aku menjalin hubungan dengan seorang pria maka tidak akan bertahan lama. Selalu seperti itu sampai aku bertemu dengan suamiku yang sekarang. Paman berkata bahwa ia mengetahuinya sejak awal tetapi ia memilih membiarkan karena ia yakin bahwa apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Jika suamiku nanti memang menceraikan aku maka ilmu gantung waris tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri atas kehendak Allah.
Aku tidak tahu apakah yang dilakukan oleh teman dan keluarganya kepadaku dilakukan atas seizinnya atau tidak, yakni agar aku menurut kepadanya seperti seorang pembantu atau hanya pemanfaatan keberadaanku. Di sini suamiku sudah meninggalkan aku sendirian dengan alasan ibunya sakit dan minta untuk ditemani. Lalu suatu hari ia mengirim teks via WhatsApp meminta aku untuk memberikan seluruh uang gaji yang selama ini ia kirim kepadaku. Tentu saja DGN jelas aku menolak. Walaupun sebenarnya gaji yang selama ini ia berikan selalu aku tabung dan tidak pernah aku pakai tanpa seizinnya, bahkan ketika ia dinas ke luar negeri pun segala kebutuhan pribadiku menggunakan gajiku sendiri. Tapi aku merasa ia sudah sangat keterlaluan, sehingga aku mengelak dan mengatakan jika uang yang ia berikan habis untuk aku gunakan berobat selama aku sakit. Ia kemudian marah dan mentalak aku melalui WhatsApp. Maka benarlah, bahwa jangan kita menilai orang dari salat dan puasanya saja tapi nilai orang dari tanggung jawabnya. Suamiku bisa dibilang orang yang selalu taat salatnya, dan selalu rajin ke masjid, tapi ternyata ia bisa berlaku sedemikian padaku. Ketika aku meminta ia untuk mengembalikanku dengan baik-baik kepada orang tuaku, ia bahkan tidak mau dan langsung pergi begitu saja setelah sebelumnya memblokir nomorku. Cobaan pun datang kembali ketika aku sadar bahwa aku sudah tidak menstruasi 1 bulan ini, dan ketika aku periksakan ke dokter, aku dinyatakan positif hamil. Di saat itu aku benar-benar kalut. Aku juga sempat bertengkar dengan mama. Dia sempat menyalahkan aku karena salah memilih pasangan hidup yang sebetulnya sejak awal mamaku kurang suka dengan suamiku. Aku sempat pergi dari rumah karena depresi. Aku duduk diam di dalam stasiun, pikiranku galau. Aku hamil dan suamiku meninggalkanku, ditambah mama kandungku sendiri marah padaku. Aku sempat memberitahu salah satu kakak laki-laki suamiku atas kondisiku yang sedang hamil. Tapi balasannya justru menghardik aku balik dan mereka sama sekali tidak percaya padaku. Aku pergi ke stasiun kereta dan duduk diam di sana hingga jam 11 malam tanpa tahu apa yang akan kulakukan. Sempat aku berpikiran hal negatif. Aku merasa benar-benar sendirian dan semua orang menjauhiku dan terpikirkan bahwa mungkin lebih baik aku mati. Aku ingin meloncat saja ketika kereta datang. Mungkin saja rasanya tidak akan sakit dan aku bisa tenang setelahnya. Tapi kemudian aku tersadar bahwa mati bukanlah jalan keluarnya. Bagaimana dengan anak ini, yang bahkan dia baru hidup 1 bulan di dalam rahimku? Ketika itu temanku menelepon dan menanyakan keberadaanku. Rupanya pamanku yang memang mengenal salah satu teman dekatku menghubunginya untuk meminta bantuan mencari aku yang tidak kunjung pulang. Saat itu aku putuskan untuk menerima takdirku yang seperti ini dan kembali ke rumah. Tak lama surat pengadilan agama datang dengan keterangan suamiku meminta cerai dengan alasan-alasan yang sama sekali tidak pernah aku lakukan. Aku pun datang ke pengadilan, tapi sejak awal pengadilan hingga akhir ia tidak pernah datang sama sekali, maka sidang pun dibatalkan. Rupanya suamiku ingin menggantung status perkawinan kami. Sementara aku pun berfokus terlebih dulu pada kehamilanku ini. Sangat sulit rasanya hamil sendirian dengan keadaan tanpa suami, ditambah dengan teror yang tak kunjung usai seperti ini. Kontrol kandungan pun aku lakukan rutin setiap bulan sendirian tanpa ada yang mendampingiku. Sakit, mual, susah semua kulalui sendiri. Aku harus kuat karena ini demi anakku. Ketika hamil pun, keluarga mereka masih tidak berhenti menggangguku. Suatu ketika saat kehamilanku di usia 8 bulan, aku terbangun jam 12 malam pas, lalu aku melihat ke arah pintu kamarku yang memang TDK pernah aku tutup berhadapan dengan ruang tamu yang lampunya dalam keadaan mati. Di sana, aku melihat satu sosok besar hitam DGN mata merah menyala dan taring yang panjang di kedua mulutnya berdiri di ruang tamu. Ia semakin lama semakin mendekat ke arahku. Aku bacakan ayat kursi, Al-Fatihah dan Muawizatain.
Aku mencoba berkomunikasi padanya dalam hati sambil bertatapan mata dengannya. Aku minta ia untuk pergi, dan ia hanya menggeram. Lalu ku minta ia pergi untuk kedua kalinya dan geramannya makin kencang hingga aku pun merasa takut karena aku sedang mengandung. Aku bacakan ayat kursi, mencoba membaca dengan tenang dan ku minta kembali agar ia pergi. Awalnya ia tidak mau pergi karena jika ia kembali, ia akan dihukum oleh dukun yang mengirimnya. Lalu aku minta ia pergi ke tempat lain, dan ia pun pergi, tapi aku tidak tahu kemana ia perginya. Masa-masa kehamilanku sudah memasuki masa 9 bulan. Perutku terasa kian berat dan segala yang kulakukan sudah susah. Sesekali aku menangis karena harus menanggung ini sendirian. Anakku tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya ketika di dalam perut ibunya. Singkat cerita, anakku pun lahir. Setelah kondisiku stabil, aku putuskan untuk menggugat cerai suamiku karena sudah 1 tahun ia tidak memberikan nafkah kepadaku. Demi kebaikan anak ini, mungkin kelak aku nyatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Ketika ia bertanya di mana ayahnya, aku tidak akan mempertemukan mereka berdua walaupun ia adalah ayah kandung anakku. Biarlah jika aku berdosa. Walaupun aku tahu suamiku mencari-cari keberadaanku dan anakku pasca mengetahui anaknya telah lahir. Dia coba menghubungi nomor bibiku dan meminta aku untuk tidak menghalang-halanginya untuk bertemu dengan anaknya. Tapi semua terlambat, aku tidak akan kembali padanya. Aku tidak mau hidup dengan rasa terancam. Bisa saja keluarganya nanti juga akan mencelakai anakku sebagaimana yang kualami. Hal yang menjadi kekhawatiranku terbukti ketika anakku berusia 1 bulan, kebetulan paman datang ke rumah orang tuaku dan melihat anakku yang menangis terus-terusan. Seketika itu ia mengurut pelan anakku dengan membacakan doa ruqyah, salah satunya adalah ayat di surah As-Saffat. Seketika itu juga, tiba-tiba muncul rambut-rambut hitam dari kulit anakku. Selain itu ada juga pasir hitam dan duri-duri halus bambu yang biasa kita temukan di pohon bambu yang kalau kita pegang rasanya gatal. Itu semua muncul dari tubuh bayi kecilku. Hatiku sangat sedih. Seorang anak 1 bulan yang TDK mengerti apa-apa dan masih suci ini kenapa jadi sasaran mereka? Tidak cukupkah mereka menghancurkan hidupku dan kini merembet ke anakku satu-satunya? Paman mencoba membesarkan hatiku. Ia bilang anak kecil tidak akan bisa dijadikan korban tumbal karena ia memiliki 4 malaikat pelindung. Namun tetap saja aku menangis. Apa salah anakku? Ia bahkan tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi. Dan kenapa suamiku bisa setega itu? Walaupun mungkin, yang ia lakukan itu hanya agar anakku rewel dan sehingga aku mengemis padanya untuk kembali padaku. Tapi ini sangat keterlaluan hingga mengorbankan anaknya sendiri. Mungkin perceraian memang jalan satu-satunya agar kami lepas dari belenggu yang mereka buat. Selama kehamilan hingga kini, aku masih melihat berbagai macam makhluk dari perempuan sampai jin yang mereka kirimkan ke rumahku. Ditambah lagi sekarang kakiku sekarang pincang secara mendadak tanpa jatuh atau apapun karena ulah mereka. Paman bilang, mereka menabur sesuatu di dekat kantorku, jadi ketika aku melewatinya, maka sihir yang diberikan oleh dukunnya akan langsung menimpaku. Rasanya kakiku sangat sakit seperti diikat kuat dengan tambang. Aku bahkan pernah merasakan ditarik oleh sesuatu saat aku tidur. Jujur aku lelah, aku takut. Aku hanya ingin semua ini berakhir dan aku tidak lagi memiliki urusan dengan suamiku ataupun keluarganya lagi. Pamanku juga sempat menggambarkan sosok yang mereka kirim, berwujud burung api dengan tinggi melebihi atap rumahku. Sosok itu dikirimkan ke rumahku ketika aku memberitahu keluarganya bahwa anakku telah lahir, dan tak berapa lama, muncul keganjilan pada anakku. Ia selalu menangis jika aku bawa ke dalam kamarku. Beberapa waktu lalu, ketika aku bergantian menjaga anakku dengan mama, dari depan rumah mama mendengar tawa kuntilanak yang cukup nyaring dan melengking. Setelah suara itu,
Anakku terus-menerus menangis dan tidak tidur sama sekali selama 2 hari hingga jatuh sakit. Merasa rumahku tak lagi aman, maka aku berinisiatif menitipkan anakku ke rumah kerabat jauhku dan aku merahasiakannya dari suamiku. Aku tidak ingin lelaki itu mengetahui di mana anakku tinggal. Hal lain yang membuat aku semakin sedih adalah anakku tidak pernah mau jika aku gendong. Paman bilang selalu ada makhluk yang mengikuti di belakangku. Maka anakku pun tidak mengkonsumsi ASI sama sekali karena jika aku yang menggendong ia langsung menangis keras. Bisa bayangkan bagaimana sakitnya hati seorang ibu yang tidak bisa menyusui anak kandungnya sendiri dan bahkan sang anak menolak bersentuhan kulit dengan ibu yang telah mengandungnya. Rasa sakit dan sedih itulah yang aku rasakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa keluarganya sebegitu berniat mencelakaiku? Kemungkinan besar adalah karena harta. Suamiku adalah anak bungsu namun juga menjadi tulang punggung keluarga. Akak-akaknya belum ada yang menikah, namun keluarganya sering hidup dengan mewah. Kehadiranku bagai ancaman bagi keluarganya bahwa aku akan mengambil sumber kemewahan mereka. Mereka mengincarku, mengincar anakku. Segala hal yang intinya membuatku pisah atau meninggal, sehingga harta suamiku bisa mereka nikmati tanpa campur tangan orang luar, aku. Dan beginilah keadaanku sekarang, mengasuh seorang buah hati yang bahkan tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri. Namun biarlah aku bertahan, aku yakin akan ada saatnya pertolongan Allah itu datang. Yang kubutuhkan adalah bersabar dan menjalani apa yang ada. Demikian ceritaku, semoga dapat diambil pelajarannya. Mohon doanya juga untuk keselamatanku dan anakku, karena aku tidak tahu hal keji apa lagi yang akan keluarga mereka lakukan padaku dan anakku ini kelak selama perceraian kami belum terlaksana.